Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu COVID-19? COVID-19 adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan manusia yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dari data yang didapatkan pada tanggal 29 Januari 2021, yaitu sebanyak 1.051.795 positif COVID-19, sebanyak 852.260 dikatakan sembuh, dan sebanyak 29.518 telah tercatat meninggal dunia karena COVID-19. Virus ini dapat menyebar melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi sedang batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Kamu dapat tertular saat kamu menghirup udara yang mengandung virus atau saat kamu menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu kamu menyentuh mata, hidung, atau mulut kamu. Gejala paling umum yang ditemukan pada seseorang yang terpapar virus COVID-19 yaitu demam, nyeri tenggorokan, batuk kering, dan juga hilangnya indera perasa atau penciuman. Namun, masing-masing orang memiliki respon yang berbeda ya. Lalu bagaimana caranya untuk mencegah agar kita tidak terpapar virus COVID-19? Yang pastinya kita harus melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap terkait COVID-19 ataupun ingin berkonsultasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyediakan kanal informasi berupa hotline yang dapat dihubungi melalui 119 EXT 9. Selain itu, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah penambahan kasus COVID-19 saat ini yaitu dengan menyediakan vaksinasi COVID-19. Sasaran vaksinasi COVID-19 diberikan hanya pada kelompok usia 18 hingga 59 tahun dengan jumlah total sasaran yaitu 181.554.465 orang. Lalu, bagaimana dengan kelompok usia 0-18 tahun yang tidak mendapatkan vaksinasi? Eits, tenang dulu. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang anticipatory guidance untuk anak-anak usia 0-18 tahun di masa pandemi ini loh. Anticipatory guidance merupakan bimbingan yang perlu diberikan kepada orang tua untuk membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi pada setiap fase pertumbuhan dan perkembangan anak selama masa pandemi. Kalau begitu langsung kita bahas satu persatu yuk. Anticipatory guidance pada usia bayi. Tahukah kamu bahwa memberikan ASI pada bayi dapat mencegah bayi agar tidak terserang virus COVID-19? Ya, selain berperan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, ASI juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh loh. Mengapa demikian? Dilansir dari American Pregnancy, ASI mengandung berbagai jenis nutrisi yang penting bagi bayi seperti protein untuk mencegah virus dan bakteri, lemak untuk perkembangan otak, karbohidrat untuk memberi energi kepada si bayi, serta vitamin A, D, E, dan K. Lalu, bagaimana cara pemberian ASI pada bayi dengan ibu yang terkena COVID-19? Ibu dengan status ODP bisa menyusui langsung dengan catatan harus melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker bedah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah kontak dengan bayi. Namun, apabila ibu tidak dapat menjamin protokol kesehatan tersebut dilakukan dengan benar, maka lebih baik bayi diberikan ASI perah. Untuk ibu dengan PDP atau terkonfirmasi, bayi hanya boleh diberikan ASI perah ya.
Pompa ASI hanya boleh digunakan oleh ibu tersebut dan harus dilakukan pembersihan pompa secara rutin setelah digunakan. Kebersihan peralatan untuk memberikan ASI para pun harus diperhatikan. Anticipatory guidance anak usia toddler 1-3 tahun. Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan pada anak usia toddler yaitu tetap di rumah aja. Jaga anak tetap tinggal di rumah dan hindari mengajak anak keluar rumah. Namun apabila terpaksa selalu lakukan 3M ya. Selain itu, biasakan anak untuk mencuci tangannya dengan sabun dan air bersih lebih sering pada saat sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun. Tidak lupa, ingatkan anak untuk selalu menggunakan masker dan juga tidak menyentuh area mata, hidung, dan juga mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu, bersihkan mainan anak setelah digunakan. Dan yang terpenting adalah ajarkan anak bagaimana cara bersin dan batuk yang benar. Anticipatory guidance anak usia prasekolah. Tahukah kamu bahwa ada beberapa tindakan yang disarankan oleh UNICEF pada anak prasekolah jika melakukan kegiatan sekolah selama masa pandemi ini? Tindakan apa saja yang harus dilakukan? Kita akan bahas satu persatu ya. Tindakan yang pertama yaitu menjaga jarak saat sekolah. Tetap terapkan social distancing dalam kegiatan prasekolah, PAUD ataupun taman kanak-kanak dengan cara menjaga jarak setidaknya 1 meter antar meja, kursi atau karpet tempat anak duduk. Tindakan yang kedua yaitu membatasi jumlah murid di dalam kelas. Lakukan sistem shifting pada kegiatan pembelajaran untuk membatasi jumlah anak per kelompok, seperti setengah dari anak-anak bisa hadir di pagi hari dan separuh lainnya di siang hari. Tindakan yang ketiga yaitu lakukan salam non-kontak. Ajarkan anak untuk melakukan salam non-kontak atau tidak ada cium tangan, seperti melambaikan tangan ataupun tangan bersedekap dan cara-cara lainnya. Lalu, tindakan yang terakhir yaitu selalu bersihkan mainan setelah dipakai. Hindari mencampurkan mainan antara ruang kelas dan kelompok anak-anak sebelum mainan dicuci atau dibersihkan ya. Anticipatory guidance anak usia sekolah dan remaja. Anticipatory guidance untuk anak sekolah dan remaja dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang pembiasaan hidup sehat selama masa pandemi. Makanan bergizi seimbang. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang sangat penting karena dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga anak dan remaja dapat mempertahankan kesehatannya dan terhindar dari COVID-19. Makanan bergizi seimbang sendiri terdiri dari makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Selanjutnya yaitu berjemur selama 15 menit di pagi hari dan berolahraga setiap hari minimal 30 menit. Olahraga ini sangatlah penting dilakukan di masa pandemi ini karena dapat memelihara serta meningkatkan kebugaran tubuh. Namun, tetap melakukan protokol kesehatan selama melakukan aktivitas olahraga ya. Selanjutnya yaitu menyalurkan ide dan hobi selama di rumah aja. Anak dan remaja tetap dapat melakukan kegiatan yang mereka sukai di rumah saja. Contohnya seperti melukis, menggambar, membaca buku-buku, ataupun mendengarkan musik serta menonton film loh. Lalu, ajarkan anak atau remaja untuk bersosialisasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Selanjutnya, pada pelayanan konseling dan KIE dilakukan secara daring loh, contohnya melalui WhatsApp, email, telepon, video conference, atau kamu bisa juga mengunjungi website konseling ya.
sehingga kamu dapat melakukan screening kesehatan dan juga dapat mengetahui gejala-gejala yang kamu rasakan terkait COVID-19. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan pemberian obat cacing untuk anak sekolah dan juga untuk anak sekolah yang tatap muka dapat diberikan secara langsung dengan penerapan protokol kesehatan, dan untuk sekolah yang daring dapat diberikan di sekolah dengan janji temu dengan guru atau pelayanan kesehatan, atau dapat dilakukan door to door oleh kader setempat, dan kamu bisa membeli secara mandiri ke apotek juga loh teman-teman. Itu dia pembahasan kita tentang anticipatory guidance pada anak selama pandemi COVID-19. Pastikan bahwa anak tetap mendapatkan kecukupan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Mari kita wujudkan anak Indonesia yang sehat fisik dan mental walau di masa pandemi. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.